Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama menganalisa isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14 ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai dari unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, sampai kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, yang mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi kehidupan. Tanah mengandung banyak atom atau unsur metal maupun metaloid yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Selanjutnya, pada ayat 13, ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia,
saripati itu lantas dipakai oleh tubuh sebagai starting materials dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya, pada ayat ke-14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana telah disebutkan juga di dalam ayat tersebut. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Anak-anakku sekalian, sebagai wujud implementasi dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, marilah kita selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Marilah kita senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Serta marilah senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Wallahu a'lam bishawab.